sampaikan tentang PJBL, tentang meyakini hari akhir dan dengan mawas diri, materi kelas 9, Bu. Iman kepada hari akhir berarti ya Pak ya? Iya. Ya. Kemudian model pembelajarannya dengan Model PJBL, Project Based Learning. PJBL. Mohon dijelaskan tahapan-tahapan pembelajaran dalam PBJL, PJBL. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tahapan-tahapan dalam pembelajaran PJBL itu pertama memberikan orientasi masalah kepada peserta didik ya pertama. Kemudian mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Jadi membagi kelompok-kelompoknya sesuai dengan latar belakang asesmen diagnostik yang sebelum-sebelumnya. Kemudian kita membimbing. Setelah itu penyelidikan individu ya, individu maupun kelompok. Jadi kami sebagai pendidik mengamati baik itu individunya maupun kelompoknya dalam mereka mengerjakan proyek. Kemudian mengembangkan hasil proyek mereka dan mempresentasikan hasil proyek mereka, menyajikan hasil mereka, mempresentasikan itu. Dan terakhir kita analisis, Pak, Bu. Analisis dan mengevaluasi proses yang telah berjalan, kemudian kita memecahkan masalah. Insya Allah itu menurut pemahaman kami, Bu, tentang PJBL. Proyeknya terkait apa, Pak? Proyek kami terkait Proyeknya dalam bentuk apa? kami memberikan proyek dalam bentuk diferensiasi. Proyek kami ada poster digital atau PowerPoint, video-video pendek, mungkin video yang akan diunggah dalam bentuk Reels, TikTok, dan juga mungkin video dalam bentuk Kok mungkin Pak YouTube. yang ada di modulator kok mungkin itu gimana Pak? Yang ada di modulator kami memberikan poster digital, video short, PowerPoint. Itu yang membuat siapa? Peserta didik. Kelompok dalam peserta didik tadi. Baik, untuk tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajaran apa saja, Pak? Tujuan pembelajaran kami adalah peserta didik mampu mendeskripsikan ya pengertian iman terhadap hari akhir dan mampu mendeskripsikan dalil-dalil naklinya terhadap iman pada hari akhir. Kemudian mampu mengidentifikasikan macam-macam nama kiamat besar, kiamat kecil dan sebagainya, dan mampu mengidentifikasikan gambaran peristiwa kiamat sugro dan kiamat kubro. Dan terakhir, mampu mengklasifikasikan kehidupan yang dialami manusia setelah hari kiamat. Itu yang kami jadikan tujuan pembelajaran. Bagaimana cara mengkontekstualisasikan materi iman kepada hari akhir ini, Pak? Cara kami mengkontekstualisasikan materi iman kepada hari akhir, kami memberikan gambaran-gambaran visual tentang kejadian-kejadian real, seperti berita-berita musibah dan sebagainya. Kita kenalkan, kita tunjukkan kepada peserta didik, ini loh visualisasi gambaran yang namanya kiamat sugro, yang namanya kiamat kubro, seperti itu. Jadi kami menunjukkan kejadian-kejadian nyata yang pernah terjadi kepada peserta didik melalui audio video. Itu Bu cara kami, insya Allah. Baik. Kemudian selanjutnya tolong disebutkan unsur tahapan-tahapan yang ada di dalam atau kegiatan-kegiatan yang ada di dalam kegiatan pembuka, Pak. Kegiatan pembuka kita awali dengan salam tentunya. Kemudian kita awali dengan mengajak peserta didik untuk berdoa terlebih dahulu. Kalau saya biasanya berdoa, kemudian ditambah dengan membaca surat-surat pendek, ayat-ayat pilihan, dan seterusnya. Kemudian kita mempersiapkan peserta didik, kesiapan mereka. Kita lihat dari kesiapan mungkin tempat duduknya, kesiapan perlengkapan belajarnya. Kemudian kita lakukan absensi peserta didik terlebih dahulu. Kita memberikan motivasi kepada mereka tentang
apa yang sedang terjadi dan apa yang akan kita pelajari, kita berikan motivasi, dan kemudian kita mengkondisikan peserta didik. Kalau PJPL kita mengkondisikan sesuai dengan kelompok, berkelompok. Biasanya seperti itu. Seperti itu, Bu. Perlu tidak Pak di dalam kegiatan pendahuluan itu kita memberikan pertanyaan Perlu. Biasa di atau awal memberikan assessment? perlu. Kami perlu memberikan pertanyaan-pertanyaan sebagai pemantik untuk mengetahui kesiapan mereka itu tadi, Bu, terhadap materi yang akan kita sampaikan mungkin. Sebutkan, berikan salah satu contoh saja Pak materi yang biasanya digunakan dalam kegiatan pembuka itu. Izin Ibu, ulangi. Buatkan satu saja contoh terkait dengan pertanyaan yang biasanya digunakan dalam kegiatan pembuka. Baik, kalau saya memberikan materi tentang hari kiamat, kita akan berikan pertanyaan, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan hari akhir? Apa definisi hari akhir? Seperti itu, Bu. Bapak melakukan pertanyaan itu fungsinya untuk apa? Kami untuk Menanyakan apa definisi dari hari akhir. untuk mengetahui kemampuan awal mereka tentang materi yang akan kita sampaikan. Apakah Kesiapan ya Pak ya? iya, kesiapan mereka. Apakah sudah pernah ada yang paham atau mungkin ada yang belum sama sekali. Baik, Pak Faza ini P5-nya belum diunggah ya Pak ya? P5 sudah, Bu? Kok masih kosong ini di tempat saya? Nggak ada isinya ini. Sudah, Ibu. Apa perlu nanti saya unggah ulang? Sudah saya unggah semua P5, proposal PTK. Nanti coba dicek ya Pak ya. Karena di tempat saya sudah ada unggahannya, tapi nggak ada isinya. Nggak ada isinya? Ya. Oke, siap. Nanti Baik. saya revisi. Tolong Pak disebutkan langkah-langkah atau tahapan-tahapan dalam cara menyusun modul P5 itu seperti apa? Cara menyusun modul P5 kita menyiapkan dulu tentang tema yang akan kita bahas, ya. Tema yang akan kita angkat. Kemudian kita menyiapkan topik, menyusun topik, dan mencari judul proyeknya. Termasuk di dalamnya kita mencari dimensinya terlebih dahulu. Seperti tadi, dimensi, kita menyesuaikan dengan elemen dan sub-elemennya. Seperti itu, Bu. Sudah sampai itu aja Pak? Sub-elemen, kemudian ada fase akhir, yaitu penilaian tentunya. Itu yang menurut pemahaman kami, Bu. Alur kegiatannya perlu disampaikan enggak, Pak? Alur kegiatan perlu disampaikan setelah penyampaian proyek profil tadi, Bu. Sebelum masuk ke penilaian. Baik. Alurnya sendiri tahapannya apa saja, Pak? Di dalam alur P5 itu. Alur P5. Alur P5 kita pengenalan, okay. Kita pengenalan terhadap materi atau bahan yang akan kita sampaikan. Kemudian kita kontekstualisasikan, ya. Kita kontekstualisasikan materi yang akan kita sampaikan itu kepada peserta didik, dan fase berikutnya kita lakukan aksi. Bisa dilakukan guru mendemonstrasikan dan seterusnya. Stop dulu, Pak. Stop dulu. Terkait dengan tadi ada menentukan
topik dan tema. Saya mau ke topiknya saja. Penentuan tema, terus kemudian topik, saya mau ke topiknya aja. Kira-kira topiknya apa? Topik yang kami Punya Pak Fasa ini. unggah kemarin belajar kreatif dari alam, insya Allah. Topik itu. Proyeknya Project kami pemanfaatan daun untuk ekoprint. baik, minta tolong dijelaskan cara kontekstualisasinya Pak di alur Di di konteks, tahapan alur oke, lima. baik, Bismillah. Kontekstualisasi kami mendata sampah organik yang ada di lingkungan sekolah, di lingkungan sekolah terlebih dahulu dan lingkungan rumah yang ada di sekitar mereka. Mana yang cocok untuk dijadikan pewarna alami, yang bahan pembuatan pewarna alami. Kemudian kita menginformasikan kepada peserta didik tentang alat dan bahan, serta cara pembuatan ekoprint itu seperti apa. Kita sampaikan dulu bahan-bahannya apa, kain katun, terus palu, mungkin daun-daunan yang bisa dijadikan pewarna, zat pewarna, plastik sebagai lemek mungkin nantinya akan dijadikan sebagai lemek. Dan kita sampaikan kepada peserta didik nanti pembuatannya dengan cara pounding atau biasa dikenal dengan dipukul-pukul itu pakai palu itu tadi. Seperti itu. Itu cara kontekstualisasi kami dalam menyampaikan materi ini. Baik, terima kasih Pak Nurfasa. Selanjutnya dilanjutkan oleh Pak Juk. Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih. Pak, sekarang kaitannya dengan PTK, Pak. Siapa, Pak? Apa sebenarnya, Pak, yang harus dilakukan oleh seorang guru sebagai peneliti yang harus dilakukan pertama kali kalau pengen mau PTK, Pak? Tentu kami menyusun perencanaan dulu, Pak. Planning terlebih dahulu. Apa yang akan kami angkat, apa yang akan kami teliti dalam PTK ini. Oke, perencanaan. Kalau perencanaan itu di dalam proses penyusunan perencanaan apa yang harus pertama kali dilakukan? Kita menyusun atau mempersiapkan latar belakang masalah, Pak. Latar belakang masalah yang terjadi di dalam kelas pembelajaran kami. Itu kan Pak, itu kan latar belakang itu kan dalam bentuk tulisan di proposal. Apa mestinya yang harus dipakai untuk membuat perencanaan itu gitu loh. Yang harus dilakukan yang paling awal apa? Seorang calon peneliti, seorang peneliti. Mencari bahan. Dalam artian kita mencari data, bahan berupa data yang akan kita gunakan sebagai... Data apa yang dimaksud, Pak? Kalau kita akan meneliti di kelas, kita mencari data tentang nilai, hasil capaian pembelajaran mereka. Sebagai acuan, sebagai bahan. Data itu data itu posisinya menjadi apa, Pak, data itu? Sebagai bahan, Pak. Bahan untuk melakukan perencanaan penelitian. Oh. Karena terus kita kapan menemukan masalahnya, Pak? Setelah kita... Kok tahu-tahu datanya sudah ada gitu? Kita menemukan masalahnya dari data nilai yang sudah terkumpul itu. Dari data itu kita observasi. Setelah kita ketahui mungkin ada satu nilai atau materi dalam PAI yang kurang, itu yang kita jadikan sebagai bahan penelitian untuk mencarikan solusi dari permasalahan yang kami temui itu. Mungkinkah, Pak, orang peneliti yang sekaligus guru itu melakukan atau pembuatan penelitian tanpa diawali problem masalah, Pak? Mungkin enggak, Pak? Mungkin ya. Jadi seorang guru yang sekaligus peneliti itu mungkin
penelitiannya tidak berangkat dari masalah. Itu mungkin ya. Nah, sekarang persoalannya, nah kalau penelitian itu tidak berangkat dari masalah, terus nama penelitiannya penelitian apa, Pak? Observasi. Observasi itu apa posisinya di dalam penelitian itu? Nama penelitian apa nama teknik pengumpulan data observasi itu? Teknik pengumpulan data mungkin. Oh, teknik pengumpulan data ya. Nah, terus kalau penelitian yang tidak berangkat dari masalah itu namanya penelitian apa? Penelitian tidak sumber masalah. Sebenarnya nggak ada, Pak. Nggak ada namanya. Apa nggak tahu gitu loh? Ya, nggak tahu. Kan beda kalau nggak ada itu memang secara teoretik nggak ada, tapi kalau belum tahu mungkin keterbatasan peneliti belum membaca, kan gitu bedanya. Ya, betul. Belum tahu. Keterbatasan kami Oh, dalam belum tahu. masalah ini. Ya makanya itu kita belajar kan, Pak. Siap. Katanya ujian itu belajar, jadi apa yang belum diketahui kan harus nanti dipelajari lagi gitu. Siap. Itu fungsinya ujian kan begitu. Siap. Nah, sebenarnya kalau namanya ada, Pak, namanya grounded itu ya. Grounded research itu namanya secara teoretik orang banyak menulis dan memahami bahwa penelitian itu tanpa berangkat dari masalah atau tidak berangkat dari teori yang lebih mapan definisinya. Tapi selain itu berarti semua penelitian harus berangkat dari masalah gitu maksudnya. Siap. Jadi tidak ada penelitian yang tanpa masalah, itu tidak ada. Semuanya harus berangkat dari masalah. Makanya tujuan penelitian itu apa, Pak? Tujuan penelitian untuk menemukan masalah dan mencarikan solusi dari permasalahan tersebut atau jalan keluar dari permasalahan tersebut. Tadi kan sudah ada masalah. Oh. Terus tujuan penelitiannya apa kalau masalah sudah ditemukan? Oke, kalau tujuan masalah sudah ditemukan, berarti tujuan penelitian adalah untuk mencarikan solusi dari permasalahan tersebut. Ya, jadi untuk perbaikan atau kan untuk... jadi solusi kan? Siap. Jadi semuanya penelitian itu mesti berangkat dari masalah. Kalau masalah sendiri, Pak Faza, Siap. Apa itu Pak? Kira-kira definisinya yang paling diingat itu apa kalau masalah penelitian itu? Masalah penelitian adalah menurut definisi yang kami ingat, Pak, sebatas pemahaman kami adalah hal-hal yang menjadi bahan yang perlu dicarikan jalan keluar atau alternatif solusi yang berasal dari kekurangan-kekurangan atau hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan. Itu menurut pemahaman Itu kami. definisi menurut Pak Faza. Menurut kami. Kalau definisi umum yang banyak orang tahu secara teoretik itu apa sebenarnya masalah penelitian itu? Masalah penelitian secara umum adalah akar permasalahan yang harus diselesaikan, Pak. Definisinya tidak seperti itu, Pak, sebenarnya. Siap. Salah. Dan definisinya di mana-mana itu kan secara teoretik dikatakan kesenjangan antara desain dan desolen. Itu bahasa asingnya. Kalau bahasa Indonesia adanya kesenjangan antara teori dan praktek. Siap. Kan simpel, Pak. Siap. Antara idealitas, kesenjangan antara idealitas dengan realitas. Idealnya seperti apa, kenyataan seperti apa. Kira-kira kalau idealnya kemudian terjawab sama dengan realitas, menurut Pak Faza itu masalah penelitian bukan, Pak? Bukan, Pak. Bukan ya? Bukan. Kenapa kok jenengan mengatakan bukan? Karena tidak ada kesenjangan antara idealitasnya dengan realitasnya. Nah, itu kata kuncinya seperti itu, Pak. Siap. Jadi yang namanya
masalah penelitian itu masalah yang berproblematik. Siap. Nah, kalau antara idealitas dan realitas, antara teori dan praktek sudah sama, ya tidak perlu diteliti. Itu Siap, nggih. siap. Sekarang begini, Pak. Kalau misalkan jenengan guru agama nggih, misalkan ada judul penelitian yang begini. Peran metode Al-Barqi dalam meningkatkan baca tulis Al-Quran. Menurut jenengan judul itu benar atau salah, Pak? Betul, Pak. Oh, betul ya. Kenapa bisa betul, Pak? Karena di judul itu kita mencari solusi bagaimana cara apakah teori metode Al-Barqi dapat meningkatkan kemampuan baca tulis Al-Quran. Nah, kalau sudah teori itu kan sudah diuji, Pak. Berarti kan sudah tahu perannya, sudah ditemukan perannya sebagai metode untuk meningkatkan baca tulis Al-Quran. Oke. Siap. Gimana? Benar nggak? Kira-kira menurut analisa jenengan benar nggak gitu judul model seperti itu? Kalau menurut analisa saya benar, tapi setelah mendengar jawaban jenengan seperti ini kurang tepat ini. Ya kan kalau dilihat dari sisi judul dengan kata-kata peran, kemudian memang Al-Barqi dibangun dan diciptakan untuk meningkatkan baca tulis Al-Quran, sebenarnya kan nggak ada yang aneh itu. Nggih. Dan memang sudah tujuannya untuk Al-Barqi itu memang untuk itu. Oke. Maka sebenarnya tidak perlu dilakukan penelitian, tidak perlu jadi sebuah penelitian. Karena apa? Dia berperan memang teori yang dibangun itu memang perannya seperti itu. Siap. Nah, gitu. Siap. Jadi yang perlu diperhatikan kan itu, Pak. Oke. Nah, kemudian kalau sudah tahu definisi masalah secara teoretik kesenjangan antara realitas dan idealitas. Nah, di PTK Pak Fasa ini masalahnya di mana, Pak? Masalah kami adalah mengangkat tentang teori PJBL, apakah bisa meningkatkan pemahaman siswa tentang sholat dan zikir. Sholat terutama. Itu kan PJBL itu kan model. posisinya kan sebagai tindakan, Pak, bukan berposisi sebagai masalah PTK. Karena PJBL dipakai untuk mengatasi problem. Yang saya tanyakan masalahnya apa kan gitu. Di proposal Pak Fasa itu. Di proposal kami mengangkat tentang masalah ini, Pak. Pemahaman peserta didik tentang sholat dan zikir yang masih kurang. Ya kan, berarti kan PJBL itu bukan masalahnya. Siap. PJBL itu tindakannya. Nah, hipotesis tindakannya dibuat Pak Faza seperti apa? Di proposal itu. Hipotesis tindakan, kami melakukan peserta didik belum memahami tentang belum memahami tentang bacaan-bacaan dalam sholat dan zikir. Masih banyak Saya yang tanya belum hafal. rumusan hipotesis tindakannya Pak Fasa itu di proposal seperti apa? Apakah model pembelajaran berbasis proyek dapat meningkatkan pemahaman peserta didik tentang sholat dan zikir? Itu rumus hipotesis tindakan ya. Ya, kalau tujuan penelitiannya di proposalnya? Tujuan kami untuk mengetahui
apakah model PJBL dapat meningkatkan pemahaman peserta didik tentang sholat dan zikir? Di tujuan itu tadi ada kata yang mungkin tidak perlu ada di dalam tujuan, Pak. Nggih. Ada enggak kira-kira? Kata apakah, Pak? Jadi kemudian yang benar gimana? Tujuannya adalah untuk metode PJBL dalam meningkatkan pemahaman peserta didik tentang sholat dan zikir. Tujuannya, Pak, tujuannya. Jadi kalimat tujuan, rumusan tujuannya itu tolong lengkap dari depan. Bertujuan untuk apa gitu, Pak? Oke, tujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta didik tentang sholat dan zikir menggunakan model pembelajaran berbasis proyek. Kok beda dengan yang tadi, Pak? Tadi menggunakan kata mengetahui, sekarang menggunakan meningkatkan. Ini yang benar. Meningkatkan. Meningkatkan. Nah, padahal di hipotesis tindakan itu tujuannya kan untuk memberikan penjelasan sebenarnya. Setelah hasil penelitian itu, pembaca diminta untuk membaca, kemudian tujuannya adalah menjelaskan. Di kalimat tujuan penelitian, Pak, Siap. itu sebaiknya jangan menggunakan mengetahui, karena mengetahui itu hanya sekadar tahu, padahal tujuan PTK itu setelah jadi dipublikasikan untuk dibaca. Siap. Kalau sudah dibaca kan sebenarnya di dalamnya ada penjelasan-penjelasan itu. Maka yang lebih tepat tidak menggunakan mengetahui, tapi menjelaskan. Ya, Siap. menjelaskan pendekatan atau model PJBL, ya, meningkatkan pemahaman siswa tentang zikir dan sholat, misalkan gitu, Pak. Siap. Karena seringkali tidak dipahami antara mengatakan mengetahui dan menjelaskan. Kalau mengetahui dan menjelaskan posisinya kalau dilihat dari konsepnya Bloom, Pak, itu ada di posisi C berapa, Pak? Konsepnya belum C4 insya Allah, Pak. C4 ya? Ya, insya Allah. Kalau C4, kalau analisis, Pak, itu masuk di C berapa, Pak? Izin Pak ulangi. Analisis C4. Analisis C4. Oh, C4. Nah, terus tadi yang mengetahui dan menjelaskan. Masuk teori Bloom, Pak, ya itu ya? Iya, itu kan saya kan sudah bilang sebelum. Ya. C4 itu menganalisis C1. Jadi pertama C1. mengetahui menjelaskan dengan masuk kata C4. Setelah saya analis masuk mana? Ternyata mengganti di C4. Izin. Sekarang salah. Izin salah. Mengetahui C1. Oh, mengetahui C1. Menjelaskan. Masuk dalam C berapa? C2. Nah, C2. Jadi C1 dan C2 kan tetap beda, Pak, levelnya. Siap. Sehingga kalau ditarik ke penggunaan kata mengetahui dan menjelaskan di tujuan penelitian, itu akan lebih memberikan kontribusi menjelaskan daripada mengetahui gitu loh, Pak. Siap, Pak. Paham nggih? Siap, insyaallah. Jadi begitu. Jadi setiap penelitian itu harus berangkat dari problem. Nah, problem yang ditemukan itu diantara menjadi bahan untuk menyusun perencanaan penelitian yang disebut dengan proposal itu. Bentuknya. Gitu, Pak, ya. Siap. Baik, Pak. Di surat, di juz 29 itu ada surat apa, Pak? Di juz
29 ada surat Juz apa? 29. Bismillahirrahmanirrahim. Juz 29. Ingat Pak. Juz 29, juz akhir. Juz akhir surat Mulk insyaallah. Ada surat Mulk. Surat Al-Mulk ya. Al-Mulk, ya. Sudah hafal Pak surat Al-Mulk? Izin belum. Oh belum ya. Ya. Tapi awal-awal masih ingat ya? Apal, insyaallah kalau apal ya. Depan ayat-ayat Ya. depan insyaallah tahulah. Hafal. Ya coba Pak diingat Pak dengan menghafal itu Pak, dihafalkan yang ya kira-kira 3 ayat lah, nggak usah sampai sempurna akhir. Izin siap. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sudah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata linabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Cukup Pak. Sebatas itu Pak. Di surat awal di ayat pertama dan kedua itu menurut jenengan mengandung apa Pak? Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi ayat itu yang bisa kita ambil pelajaran apa Pak? Di ayat 1 tabarakalladzi biyadil mulk, Allah Maha Barokah yang memiliki segala kerajaan. Ayat 1 menunjukkan kekuasaan Allah yang berkuasa wa huwa ala kulli syai'in qadir atas segala ciptaannya, atas segala apa yang terjadi. Di ayat 2 dijelaskan Allah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini kami tarik sebuah garis bahwa Allah lah yang menciptakan kehidupan, kematian. Tujuannya agar kita dapat meningkatkan ahsanu amala, amalan-amalan baik. Ya. Menunjukkan kekuasaan Allah dan juga pengampunan Allah, Ghafur. Yeah. Jadi ayat ini sebenarnya kan memperingatkan siapapun yang hidup bahwa orang hidup itu mesti mati kan itu ya. Siap. Yang kedua Allah menunjukkan kekuasaannya kepada makhluknya. Kan di antara yang penting itu. Siap. Nah kalau sudah Allah menyampaikan bahwa akulah yang berkuasa, berarti kan semua makhluk jangan semena-mena menganggap dirinya yang paling berkuasa kan gitu kira-kira Pak ya. Siap. Ya, kalau kita mau merefleksi agar supaya kita itu tidak sombong kan gitu, maksudnya kan gitu. Iya Pak. Baik, saya kira itu Pak cukup. Saya kira ujian untuk Pak Nur Fasaola dan mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sami-sami. Terima kasih Bu Win. Sama-sama Pak. Izin undur diri Bu.